Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi di ini sebenarnya extended session dari sesi minggu lalu yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Jadi di sini saya lebih akan memberikan feedback pada teman-teman sehingga bisa lebih memahami lagi penjelasan terkait dengan segmentation, targeting, dan juga positioning. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa catatan berdasarkan apa yang saya temukan dari penugasan minggu lalu yang sudah saya berikan ke teman-teman. Semoga masukan-masukan ini bisa lebih memperkaya keilmuan teman-teman sehingga nantinya apabila bertemu dengan segmentation, targeting, dan positioning tidak bingung lagi. Nah, pertama ada satu kesalahan yang banyak dilakukan oleh teman-teman. Saya rasa 70-80% melakukan hal yang sama, di mana ketika menjelaskan segmentation kurang detail. Gambaran yang diambil luas sekali. Akhirnya kita tidak bisa menyimpulkan siapa target atau segmentasi dalam si merek ini sebenarnya siapa gitu. Nah, misalnya sudah dijelaskan minggu lalu bahwa yang namanya segmentation ada demografi, psikografi, dan behavior. Geografi lebih ke ya intinya lokasi atau negara atau kota mana sih yang mau dijadikan target gitu ya. Ketika berbicara terkait dengan transaksi internasional misalnya, misalnya di sini contohnya ya, memiliki transaksi internasional dan jumlah outlet di berbagai negara. Sebutkan negaranya mana saja, misalnya eh, atau benua mana saja gitu atau fokus saja misalnya kita mengambil case study yang di Indonesia gitu. Nah, persebarannya apakah seluruh Indonesia ataukah hanya kota besar? Misalnya ada beberapa produk yang memang fokusnya hanya di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Nah, gitu. Jadi lebih spesifik lagi gitu. Apakah semua kota atau kota besar saja atau kota besar dan juga kota kecil atau seperti apa? Kalaupun pulau mungkin juga bisa apakah hanya di Jawa saja atau di kepulauan yang lain juga. Lalu untuk demografi, misalnya kalau di sini contohnya fokus pada kelompok pendapatan konsumen menengah ke atas. Oke, ini nggak clear. Jelaskan demografi kan intinya segala sesuatu yang bisa diukur, bisa diberikan ukuran. Jenis kelamin, usia, pendapatan gitu ya. Yang pendapatannya berapa setiap bulan? 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau pengeluaran. Kalau dia tidak punya pendapatan, setiap orang pasti punya pengeluaran gitu. Karena misalnya adalah pada dasarnya setiap orang pasti punya penghasilan teman-teman. Jadi misalnya anak kos nih, kan belum punya pendapatan. Pendapatannya apakah bisa dianggap uang saku itu pendapatan? Mungkin lebih mudah kalau kita tahu justru pengeluarannya dia berapa gitu, pengeluarannya dia per bulan sehingga kita bisa mengira-ira dia bisa atau tidak membeli produk kita gitu. Jadi di demografis ini harusnya lebih detail lagi teman-teman. Jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, pengeluaran, SES, socioeconomic status misalnya, dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai ukuran. Psikografis juga sedetail mungkin dalam konteks value ya. Kalau ini salah satu contoh yang saya gunakan, ini punyanya salah satu teman kalian ya. Di sini saya ambil sebagai contoh. Em, Gaya hidup kemewahan dengan kepribadian yang ramah, berwenang, dan ambisius. Maksudnya apa? Gitu ya, saya nggak clear ini dengan maksudnya ini apa. Kalau kalian mau membuat psikografis lebih clear, bisa buat namanya brand persona. Jadi ambil satu sosok, bisa orang beneran atau orang bikinan, lalu jelaskan psikografisnya dia seperti apa. Value-nya misalnya, psikografis itu value secara psychological, menyukai kebebasan misalnya menyukai prinsip hidupnya adalah freedom gitu. Menyukai kreativitas. Nah, lalu dijelaskan yang dimaksud dengan kebebasan, kreativitas itu seperti apa misalnya. Nah, dari situ baru dijelaskan perilakunya.
Gitu. Perilaku ketika dia menyukai hal-hal yang bersifat kreatif itu misalnya tadi dijelaskan, oh menyukai kreativitas berarti dia mungkin menyukai pergi ke konser, pameran, dan lain-lain gitu ya. Menyukai barang-barang yang dibuat oleh desainer, baik lokal gitu, lokal maupun yang internasional misalnya. Nah, perilakunya adalah dia pasti pergi ke pameran setahun 2 kali misalnya, atau selalu membeli produk desainer lokal 3 bulan sekali. Gitu. Jadi kembali ketika kita membicarakan perilaku, ada hitungannya lagi. Bisa 1 kali, 2 kali, atau budget yang dikeluarkan sekali berbelanja 500.000. Nah, itu merupakan bentuk penjelasan perilaku yang lebih detail lagi. Jadi yang saya contohkan di sini, yang saya gambarkan di sini, ini jauh dari ideal karena sangat-sangat lebar sekali gambarannya. Nah, ketika membicarakan segmentation, teman-teman juga harus hati-hati untuk bisa membedakan yang namanya pembeli dan konsumen. Gitu ya. Jadi namanya konsumen adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barangnya, sementara pembeli adalah orang yang membeli barang. Terkadang orang yang membeli itu tidak mengkonsumsi teman-teman, gitu. Jadi yang ditargetkan sebenarnya di dalam STP itu adalah orang yang pasti membeli, gitu. Contohnya apa ya? Orang yang membeli tapi tidak memakai. Coba misalnya susu bayi. Orang yang membeli adalah ibunya, mungkin bapaknya, tapi yang mengkonsumsi bayinya. Sehingga ketika kita menaruh segmentation di sini adalah bayi, nah itu sulit sekali. Bayi belum bisa menentukan keputusan. Yang membuat keputusan adalah orang tuanya. Sehingga ketika kalian nantinya menemukan sebuah produk yang konsumennya adalah anak-anak, bayi, gitu, pastikan segmentation yang ada di sini clear adalah orang tuanya justru. Karena yang akan kita targetkan. Anak-anak di bawah umur mungkin 11-12 tahun itu sulit untuk membuat keputusan gitu. Kalaupun ada membuat keputusan, kalian juga harus mempertimbangkan bahwa misalnya ada iklan yang untuk anaknya, tapi juga ada iklan yang untuk orang tuanya. Karena pada akhirnya keputusan pembelian ada di orang tua. Dan ketika kalian memiliki produk rumah tangga, alat pel, sabun misalnya, baygon misalnya, itu kan rumah tangga ya. Targetnya bukan laki-laki dan perempuan, tapi perempuan. Kenapa? 90% orang yang berbelanja atau yang membuat keputusan dalam rumah tangga adalah ibu atau istri. Gitu. Jadi, dalam memetakan segmentasi memang harus lebih jeli gitu ya. Bedakan antara konsumen dan juga target pembeli nantinya. Kenapa sih harus begitu? Kalau kalian lihat di sini, teman kalian juga mencontohkan di sini demografinya anak-anak. Usia 1 sampai 15 tahun, remaja 16, dewasa 23 sampai 40. Akan terlalu lebar nantinya, lebar sekali. Gitu ya. Kalaupun kalian tetap taruh di demografi, it's okay. Tapi ketika nanti masuk ke targeting, harus lebih spesifik lagi. Ada anak-anak, remaja, dan dewasa, tapi ketika masuk di targeting, pasti keputusan pembelian ada di dewasa. Dan apakah laki-laki dan perempuan? Tergantung. Ketika masuk ke produk rumah tangga, pasti adalah ibu. Pekerjaan pelajar dan mahasiswa pekerja aktif. Lebar sekali. Pekerja aktif yang seperti apa? Pekerja aktif itu ada yang pendapatannya sebulan 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 20 juta. Ini yang mana yang ditarget? Makanya sebaiknya kalian tambahkan socio-economic status. Pendapatan atau SES A, B, C, D. Nanti kita akan belajar setelah ini SES A, B, C, D. Atau pengeluarannya. Nah, lalu di sini pendapatan menengah ke atas. Berapa? Gitu, coba cari tahu. Gitu. Menengah ke atas itu seperti apa? Nanti ada SES A, B, C, D itu berapa pendapatannya. Nah, oke. Selanjutnya, ini untuk psikografik ya. Di sini up to date, concern dengan perkembangan style,
konsumtif, peduli dengan kenyamanan. Ini sudah menjurus bagus ya untuk psikografisnya di sini. Akan tetapi menarik apabila dibikin lebih deep lagi. Jadi biasanya ketika menentukan psikografi, kita itu benar-benar melakukan interview dengan konsumen. Kalau kamu nggak kebayang gitu ya, misalnya kalau di sini produknya Uniqlo ya. Aku temanku sekelompok belum pernah ada yang beli Uniqlo. Nggak, Uniqlo tuh bukan produk buat kami gitu ya. Jadi tanya ke orang yang memang biasa menggunakan dan kemudian dianalisis orang ini seperti apa misalnya. Karena di sini kata-kata konsumtif ini hmm, ambigu ya. Seperti apa sih yang disebut dengan konsumtif? Apakah orang yang membeli Uniqlo itu konsumtif itu berdasarkan apa? Padahal di sini di satu sisi orangnya itu peduli terhadap kenyamanan. Orang yang peduli tetap terhadap kenyamanan ini kadang-kadang berbanding terbalik dengan orang yang up to date dengan perkembangan style. Jadi yang mana psikografisnya ini belum clear kalau menurut saya arahnya mau kemana. Bagian yang peduli dengan kenyamanan, itu saya oke. Tapi orang ingin tampil beda dengan yang lain, is it? Gitu. Kalau orang itu ingin tampil beda dengan yang lain, dia nggak akan beli Uniqlo, dia nggak akan beli H&M, dia nggak akan beli produk-produk mainstream. Pasti belinya produk-produk yang limited gitu ya, atau bahkan sangat lokal gitu. Dia buatan lokal yang hanya berapa biji atau bahkan mungkin handmade. Sehingga tampilnya akan beda. Gitu. Jadi ini sudah mengarah psikografisnya, tapi kurang detail dan bertabrakan satu sama lain konsepnya. Oke, nah beberapa kesalahan yang lain yang dilakukan oleh teman-teman adalah ketika membicarakan segmentation, kalian justru berbicara tentang produknya. Padahal yang harusnya dibicarakan di sini adalah target konsumen kalian atau target pembeli kalian, gitu. Misalnya ini ada kelompok yang mencontohkan psikografis. Starbucks memberikan kesan lifestyle yang kekinian. Nah, berarti kamu berikan insight bahwa konsumen Starbucks itu orang yang mengikuti style gitu. Atau ingin memiliki nilai jual yang lebih dibandingkan yang lain. Nah, ini di sini kata-katanya saya nggak ngerti, mungkin mencari dari mana, lalu mengutip, lalu tinggal dipindah saja. Padahal jelas-jelas di sini kata-katanya adalah Starbucks, padahal STP itu jelas-jelas untuk target konsumen kita, bukan kita menganalisis Starbucks-nya. Kalau kamu mau menganalisis Starbucks, kamu gunakan SWOT misalnya. Gitu. Nah, itu lebih masuk akal. Nah, STP ini sama sekali bukan tentang produk, tapi tentang orangnya. Ini misalnya di behavior, Starbucks membentuk sebuah kebiasaan baru. Nah, jelaskan kebiasaan barunya seperti apa. Berarti di sini pembeli atau konsumen Starbucks memiliki kebiasaan untuk gitu. Starbucks merupakan salah satu coffee chain yang membentuk kebiasaan baru. Jadi kalau dulu orang minum kopi di kafe, kalau sekarang orang dengan bangga membawa cup Starbucks, cup kopi ke kantor, ke kampus gitu ya. Wadahnya biasa aja putih aja, tapi ada gambarnya Starbucks. Itu orang udah proud gitu. Nah, ini harus dibalik teman-teman cara berpikirnya. Ini menurut saya bagian ini salah sekali, itu salah fatal. Oke, lalu kita lanjut. Nah, ini tadi SES yang saya bicarakan. Jadi untuk membuat demografi lebih jelas, kalian bisa gunakan SES. Di SES ini saya ambil dari Nielsen. Sebenarnya SES ABCDE itu yang dikeluarkan oleh Nielsen Research. Tapi mereka membantu kita sebenarnya untuk memahami bahwa di dalam masyarakat itu ada sosioeconomic status yang berbeda-beda. Kalau A itu dianggap sosioeconomic status yang paling tinggi, selanjutnya ada B, C, D, baru E. Nah, tabel yang kalian lihat di sini sebenarnya hitungan-hitungan mereka aja, gitu ya, hitungan-hitungan yang dibuat oleh Nielsen sampai akhirnya menemukan A itu berapa, B itu berapa, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, mungkin kalau mau dilihat, oke. Di tabel yang ini, yang sebelah kanan ini, yang warna pink,
Kalian bisa lihat economically aktifnya itu tinggi. Ketika dia di A, itu 99% tuh aktif. Jadi hampir semua orang yang ada di keluarga ini, karena ini per keluarga biasanya, itu memang pendapatannya tinggi. Atau satu orang ini bisa mengcover pendapatan per kapita untuk orang yang di dalam rumah tangganya. Pendapatan per kapita kalau teman-teman ingat itu adalah pendapatan satu negara per kepala. Nah, itu ada hitungannya, lalu kemudian akan diterjemahkan mungkin yang paling sering kita dengar itu nanti penerjemahannya panjang ya sebenarnya, tapi kemudian yang paling sering kita dengar mungkin UMR, upah minimum regional atau upah minimum provinsi UMP gitu ya. Jadi ada gaji standar yang kemudian dianggap ideal untuk minimal memenuhi kebutuhan seseorang setiap bulan. Misalnya kalau di Jogja itu UMR-nya 1,8 kalau nggak 1,9. Lalu household head-nya adalah entrepreneur atau manager gitu ya. Jadi levelnya tuh sudah tinggi. Kalau udah manager atau bahkan punya bisnis sendiri, biasanya economic statusnya tuh juga tinggi karena dia berdaya gitu ya. Education-nya secondary education berarti S2 lah minimal gitu ya. Nah, ini juga tinggi angkanya. Sementara yang bachelor degree juga tinggi. Jadi akan mempengaruhi ya, karena pada dasarnya ABCDE ini akan dipengaruhi oleh ekonomi dan juga education, termasuk juga nantinya pendapatan akhirnya. Nah, kalian lihat di sini penjelasannya. Untuk grup A adalah orang-orang dengan sosioekonomik status yang paling tinggi. Dan mereka merupakan 1/8 kelompok yang paling kaya di negara tersebut berdasarkan income per kapita. Income per kapitanya biasanya kalau oleh dia dikali oleh 1,61. Misalnya income per kapita Indonesia itu misalnya pendapatan per kapita itu misalnya 2 juta gitu ya, satu kepala. Enggak, itu per D biasanya, per D. Income per kapita per D katakanlah 100.000. Orang-orang di economic status A itu 100.000 dikali 1,61. Berarti 161.000 per D pendapatannya. Sementara nanti kalau teman-teman lihat yang di E sini, ini 0,58. Jadi kalau standarnya adalah 100.000 per D, orang-orang yang di E ini hanya dapat 50.000 per hari saja. Gitu ya. Jadi kelihatan ya bedanya jauh. Jauh sekali antara A dan E. Untuk grup yang B, 1/8 household dengan second highest socio-economic status. Angkanya kalau tadi 100.000 dikalinya 1,61, kalau ini dikalinya 1,27. Kalau yang C, 1 kalinya, jadi 100.000 misalnya seperti itu. Nah, nanti dicek lagi ya, income per kapita Indonesia yang terbaru berapa, gitu, supaya lebih clear lagi. Jadi nanti tahu, orang-orang di grup A pendapatannya berapa per hari atau per bulan. Lalu untuk grup C, nah grup C ini jumlahnya cukup banyak, 3/8. Jadi kalau A dan B cuma 1/8, 1/8, grup C adalah 3/8. Dengan range income per kapita 0,87 sampai 1,18 average. Nah, di C ini kemudian dibagi 3 sebenarnya oleh Nielsen. C1, C2, dan C3. Yang paling bawah itu C3. Tipikal profesinya adalah profesi-profesi teknis, gitu, yang sifatnya operasional atau service dan penjualan. Gitu. Jadi tidak memiliki posisi yang tinggi macam manajer, entrepreneur, pendidikannya pun juga biasa-biasa saja biasanya. Nah, selanjutnya ini adalah yang D. Yang D ini juga besar. Kalau tadi 3/8, yang C, kalau yang D adalah 1/4. Nah, income per kapitanya hanya 0,75 dari average. Di sini mulai kelihatan bedanya. Di grup D ini biasanya kepala keluarganya biasanya tidak aktif atau sudah pensiun misalnya. Nah, kebanyakan sampai 67% dari rumah tangga di grup D itu seperti itu. Inaktif bisa jadi
sakit, sudah tua, sudah pensiun, dan lain-lain. Sehingga ketika kita menyebutkan kondisi ekonominya biasanya less qualified atau bahkan unqualified worker dengan edukasi yang rendah. Nah, yang terakhir adalah grup E. Jumlahnya juga sebenarnya sangat sedikit sekali, hanya 1/8 saja, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat miskin, the poorest household. Dengan income per kapita hanya 0,58 saja dari income per kapita. Nah, biasanya orang-orang di grup E ini, satu, kepala keluarganya sudah tidak aktif. Bisa mereka pensiunan, bisa mereka memang tidak bekerja, bisa hanya ibu rumah tangga saja, atau bahkan students tuh dianggap di E, kasihan banget ya. Gitu. Jadi yang lagi kuliah, ngekos itu dianggapnya di E. Nah, itu ya kira-kira teman-teman ya pembagiannya. Jadi nanti kalau untuk membuat segmentation di demografinya bisa lebih clear lagi dengan menggunakan ABCD ini. Lalu selanjutnya di bagian targeting. Di bagian targeting teman-teman kan tadi sudah tahu demografinya seperti apa. Nah, titik dari targeting adalah select the target market, ya dipilih. Jangan pakai yang besar lagi. Kalau tadi target buyer-nya ada pelajar, karyawan, nanti apa misalnya, pelajar, mahasiswa, dan karyawan, ya fokus dulu. Targetingnya mau yang mana? Ingat, di targeting kalian bisa bikin primer, sekunder, tersier. Nah, yang diolah yang pertama adalah yang primer. Ketika kalian di bagian targeting ini justru masih menggunakan segmentation, bubar teman-teman. Targeting ini kalian select the target market. Kalau tadi masih laki-laki dan perempuan, sekarang fokus yang perempuan saja. Gitu. Toh pengambil keputusan utamanya adalah perempuan. Jarang kita lihat namanya iklan rinso katakanlah. Iklannya itu ada yang buat bapaknya, ada yang buat ibunya. Enggak, pasti angle yang dipakai adalah angle ibu-ibu. Perkara nanti di toko ada bapak-bapak yang beli, itu presentasinya tuh kecil. Karena pasti sudah ada risetnya. Gitu. Perkara tadi di demografi itu bajunya untuk anak bayi, anak remaja, sama dewasa, ya di sini fokus untuk dewasa. Gitu. Toh nanti keputusan pembelian ada di orang dewasanya. Jadi kalau kalian mengulangi lagi di segmentation, ya nggak jadi. Karena ingat, targeting adalah memilih. Dari layer-layer segmentation yang ada banyak, pilih satu yang paling penting untuk diambil. Nah, ini urutannya. Tadi kan kita sudah membuat market segmentation. Lalu kamu determine important characteristic of each market segment. Nah, sekarang lakukan targeting yang benar. Dievaluasi potensialnya. Dan juga kalau kita bikin iklan, commercial attractiveness of each segment ini ya. Jadi kalau kita bikin iklan, mana nih yang grab paling besar, pasarnya paling besar, yang duitnya paling banyak, bisa diambil gitu. Lalu pilih satu atau lebih, tapi saran saya maksimal 2 segmen saja. Jadi kita nggak wasting time, misalnya kita bikin program promosi atau program iklan, daripada kita nyasar neneknya, ibunya, sama anaknya, pilih mana yang paling potensial dan paling banyak duitnya. Kalau saya sih pasti ibunya, yang aktif, duitnya banyak dan produktif. Anaknya pasti minta ibunya dong, gitu. Neneknya pasti minta ibunya. Jadi kalau saya ambil untuk promosi dan iklan pasti adalah ibunya gitu. Jadi di market targeting kalian tuh memilih gitu, jangan diulang lagi gitu, jangan diulang lagi tadi di segmentation tadi nggak akan jadi gitu hasilnya. Itu baru kita lakukan product positioning. Nanti kan akan ada penjelasan terkait product positioning, tapi yang penting di bagian targeting ya kalian harus memilih. Di targeting, kalian juga bisa melakukan analisis, demand analysis dengan evaluate and select target segmented. Berdasarkan misalnya pendapatannya mereka, mana yang paling menguntungkan mana yang paling besar pasarnya, mana pendapatan atau usia produktifnya yang paling bagus, dan ada yang namanya customer life cycle targeting. Mana yang bisa kita ambil yang paling panjang untuk menjadi konsumen kita. Kalau kita nargetin, misalnya, oh ini tadi misalnya kan nenek, ibu, anak. Kenapa nggak ambil neneknya? Ingat, customer life cycle targeting. Ketika kita dapat ibunya,
probably dia akan live longer, probably ya, than her mother. Bisa jadi dia menjadi konsumen kita masih 10-20 tahun lagi. Tapi kalau kita target ke neneknya, kita nggak bisa tahu gitu. Ya ini sorry to say ya, di dalam marketing communication memang seperti itu cara berpikirnya. Sorry to say, we'll never know gitu si nenek ini masih akan berapa lama. Oh, tapi kan ada Bu yang sampai 100 tahun. Iya, tapi berapa banyak gitu ya. Jadi kalau kita mau ngomongin customer life cycle targeting, kita ambil yang lifespan-nya paling lama. Berarti bagus dong Bu kita ambil tadi anak perempuannya. Bisa gitu. Masalahnya dia punya uang apa tidak? Kalau dia tidak punya uang, berarti kita anggap dia future potential target. Kita kelola, tapi effortnya tidak lebih banyak daripada kita mengelola target ibunya tadi. Misalnya seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk mengevaluasi apakah targeting kita sudah sesuai. Yang pertama adalah ukuran kriteria pasarnya. The market must be large enough to justify segmentation. Kalau kekecilan, jangan-jangan ini malah jadi makin kecil. Misalnya seperti apa? Kriteria size-nya adalah masyarakat orang-orang yang menyukai ibu-ibu ya misalnya targetnya adalah ibu-ibu. Targetnya udah kecil banget. Misalnya ibu-ibu usia 50 sampai 55 dan masih bekerja aktif. Itu kan sudah kecil sekali. Usia 50 sampai 55 tahun yang masih bekerja aktif, saya rasa atau 55 sampai 60 deh gitu ya, lebih tua. Yang masih bekerja aktif paling tinggal sedikit gitu. Atau misalnya mahasiswa luar kota yang tinggal di asrama. Nah, itu kan udah small, very small gitu ya. Saya rasa tidak banyak mahasiswa yang tinggal di asrama, mungkin lebih banyak yang ngekos gitu ya, itu lebih banyak karena asrama dan kos kan beda. Difference. Nah, yang mana yang paling bisa diukur? Perbedaannya signifikan di antara segmen yang lain gitu. Sehingga kemudian mudah untuk kita menentukan targetnya. Money, pastikan bahwa orang yang kita targetkan itu punya uang. Dan lalu selanjutnya accessible, bisa nggak diakses? Kalau nggak bisa diakses ya jangan. Misalnya kita mau iklan khusus untuk orang, sorry ya, kita pakai contohnya orang tunanetra, kayak gitu ya misalnya. Ya jangan iklan di TV gitu ya, nggak accessible gitu karena iklan di TV is very visual. Maybe it's better for you to use radio gitu ya karena lebih untuk audio. Gitu. Lalu jangan lupa fokus on different benefits gitu karena setiap segmen pasti ingin memiliki kelebihan, memiliki benefit yang berbeda. Brand positioning, sorry ini udah masuk brand positioning selanjutnya. Nah, lalu yang terakhir kita memutuskan brand positioningnya seperti apa. Dari tugas yang lalu sebenarnya brand positioning tiap merek itu sudah ada. Tinggal kalian jelaskan saja teman-teman. Gitu. Biasanya efektif brand positioning itu bisa dijelaskan sebagai sesuatu yang favorable, different, and credible di benak konsumen. Nah, cara menemukannya gimana? Gitu. Cari dulu keunikan atau successful positioning of your brand. Misalnya, apa yang disukai konsumen, capabilities-nya mereka seperti apa, apa yang mereka miliki dan berbeda dari kompetitor, misalnya. Lalu step yang kedua, kamu memilih positioning statement. Jadi kayak ada semacam tagline gitu ya, yang biasa dinyatakan oleh si brand. Step yang ketiga adalah kamu menjelaskan brand personality, packaging, product, service, visual identity, dan communication. I think di brand positioning mostly sudah menjelaskan beberapa value-nya. Akan tetapi di step 3 ini belum banyak dilakukan oleh teman-teman. Teman-teman belum berbicara tentang personality-nya, tentang packaging-nya, tentang product, service, visual identity, dan communication-nya belum dijelaskan dengan detail. Nah, mungkin
perbaikan di brand positioning nanti bisa seperti itu. Ini contoh penjelasan brand positioning sebuah produk, gitu ya. Jadi diberikan bentuk visualnya, identity-nya seperti apa, lalu kalian jelaskan tagline-nya, misalnya ini Yellowtail, tagline-nya approachable, easy to choose, and fun. Lalu jelaskan produknya apa, namanya apa, identity-nya menggambarkan apa sih? Oh, identity-nya menggambarkan fun, colorful, unintimidating packaging design without complicated analogical term. Lalu communication strateginya mereka fokus di apa? Oh, mereka fokusnya di in-store, with brand ambassador, bla 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 bla. While ketika kita bicara tentang price, mereka punya strategi yang seperti ini. Gitu. Nah, ini yang banyak belum dilakukan oleh teman-teman ya. Jadi saya harap setelah sesi ini, misalnya nanti kalian ketemu dengan STP lagi, kalian bisa mempraktekkan apa yang saya jelaskan hari ini. Ini ada beberapa reference yang bisa kalian gunakan, ada penjelasan yang detail juga terkait dengan mapping a brand strategy, termasuk brand positioning yang bisa kalian pakai. Nah, sekian dulu feedback dari saya. By the way, saya juga sertakan beberapa materi, beberapa tugas teman-teman kalian yang cukup saya rasa bagus, memiliki nilai yang lebih dibandingkan yang lain sebagai bahan pembelajaran. Oke, thank you untuk hari ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye-bye.